Halo, saya Abesa Putra. Selamat datang di konten movie Storyline. Hari ini saya mau ceritain sebuah film yang dibintangi sama Andrew Garfield yang judulnya 99 Homes. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang pria bernama Dennis yang bekerja sebagai tukang bangunan. Nasibnya lagi sial karena udah minggu ini ternyata Dennis dan kawan-kawannya bekerja tanpa dibayar karena si calon pemilik rumah nggak disetujui oleh bank. Dennis punya anak laki-laki namanya Connor. Mereka saat itu berada di pengadilan untuk menjalani persidangan terkait Dennis yang menunggak pembayaran rumah dan hakim pun memutuskan bahwa Dennis dan keluarganya harus mengosongkan rumah tersebut karena bank sudah ada calon pembeli baru. Dengan kecewa, Dennis meninggalkan pengadilan. Mereka pun kembali ke rumah. Di rumahnya, si ibu membuka salon sendiri karena itulah berat bagi Dennis dan keluarganya jika rumah ini sampai disita. Jadi Dennis pun berusaha untuk mencari pengacara gratis namun gak menemukan hasil. Pikiran Dennis bercabang banget saat itu. Keesokan harinya, seorang broker bernama Rick Carver datang bersama polisi dan sejumlah orang. Ketika pintu diketok oleh sheriff, Dennis pun berdebar dan gak tahu harus berbuat apa. Lynn sang ibu menyuruh Dennis untuk menghadapi dan menjelaskan. Tapi ketika dibuka, sheriff langsung berkata bahwa mereka di sana untuk melaksanakan pengusiran dari pengadilan. Surat resmi yang ditandatangani oleh hakim pun diperlihatkan dan sekeras apapun Dennis dan Lynn meminta waktu, Rick juga nggak kalah tegasnya untuk meminta mereka meninggalkan rumah. Lynn meminta waktu 1 hari tapi sheriff memberikan waktu mereka 2 menit untuk mengemasi barang-barang mereka. Kalau enggak, mereka akan dipenjara. Keadaan pun makin emosional, masing-masing mempertahankan argumennya. Mereka diharuskan untuk mengemasi barang-barang penting karena sekarang status mereka saat ini udah masuk ke wilayah properti orang tanpa izin. Dennis dan Lynn harus menerima semua ini. Belum lagi Connor yang baru pulang sekolah, gak percaya dengan kondisi yang dia lihat. Singkat waktu barang-barang pun penuh di halaman. Rick pun mengatakan mereka punya waktu 24 jam untuk mengemasi barang mereka di halaman karena jika tidak barang mereka akan dibuang. Mereka bertiga pun kemudian pindah ke sebuah motel dengan 1 kamar. Motel yang warganya juga merupakan korban pengusiran rumah. Dennis kemudian harus memutar otaknya. Sebagai tukang bangunan, mencari pekerjaan saat itu sangatlah sulit. Lynn mengajak Dennis untuk pergi keluar kota mengunjungi keluarganya, tapi Dennis nggak mau menyerah dan ingin berusaha supaya Connor nggak perlu keluar sekolah dan kehilangan teman-temannya. Suatu pagi, Dennis mencari peralatan tukangnya yang hilang. Dia pun menduga orang-orang Rick yang mengambilnya pada saat hari pengusiran. Dennis pun pergi ke sana untuk mengambil barang miliknya tapi malah berakhir dengan perkelahian. Karena Rick mengetahui kalau Dennis adalah tukang bangunan, dia pun menawarkan Dennis pekerjaan dan mengikutinya. Dennis pun kesal karena peralatannya belum ketemu, tapi Rick dan rombongannya malah pergi. Rick menemukan masalah. Saluran pembuangan toilet pada rumah yang akan dia jual mengalami kebocoran dan membuat kotoran ada di mana-mana. Rumah itu pun jadi bau banget. Para pekerja yang Rick punya nggak mau melakukan kerjaan kotor itu. Melihat hal tersebut, Dennis pun segera mengambil peluang dan meminta bayaran $250 dan Rick pun setuju. Dennis masuk, tapi baru aja 1 menit, dia pun keluar karena mual. Rick kemudian memberikannya minum dan bertanya apa saja pekerjaan yang bisa Dennis lakukan. Dennis berkata dia bisa melakukan hampir seluruh pekerjaan bangunan. Kemudian dia lanjut masuk ke dalam bahkan dengan leadership yang dia punya, Dennis berhasil mengajak kru lain untuk masuk ke dalam. Hari itu dia mendapatkan $250, tapi sayang dia nggak jujur dengan ibu dan juga anaknya. Dennis berkata dia mendapatkan pekerjaan dari rekan kerjanya dulu. Di hari yang lain, Dennis pergi ke rumah Rick. Dia di sana disuruh membenarkan AC yang mati. Dengan pengalaman yang dia punya, pekerjaan itu mudah bagi Dennis. Bahkan belum sampai 1 jam, pekerjaan itu udah selesai. Rick pun kemudian mengajak Dennis pergi bersama, menceritakan apa yang dia kerjakan dan menawari sebagian dari pekerjaan itu ke Dennis. Kebetulan, Rick melihat ada tetangga yang mencuri air dari propertinya. Dia pun langsung bertindak. Dia menelpon kantornya dan didapatlah nama Frank. Ternyata Frank juga bernasib sama dengan Dennis. Rumahnya akan disitang oleh bank 90 hari lagi. Dennis kelihatannya nggak tega dengan Frank. Tapi Rick mengajarkan Dennis untuk nggak lembek menghadapi orang-orang seperti ini. Kemudian mereka pun pergi ke rumah besar. Rick berencana ingin menjual properti, jadi dia menyuruh Dennis untuk memperbaiki rumah ini. Karena pekerjaan ini, Dennis diberikan cek senilai $3.250. Uang yang terlalu banyak dan Dennis curiga karena itu. Dia takut uang sebesar ini akan jadi masalah. Rick, seorang bisnismen, mengajari Dennis bahwa uang itu bukanlah uang pemerintah. Tidak seperti Dennis yang meminjam uang pada bank dan gak mampu membayarnya. Bank menganggapmu pencuri uang mereka, makanya apapun yang kau lakukan, kau akan kalah, kata Rick.
Dennis pun setuju untuk bekerja dengan Rick. Dia ingin mendapatkan rumahnya kembali. Dennis pun mulai dengan pekerjaan barunya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mendatangi rumah-rumah yang akan disita, memberikan mereka surat pemberitahuan dan formulir yang harus diisi. Tentu aja semua itu nggak berjalan mulus. Kadang Dennis juga menerima ancaman yang mengerikan dari si pemilik rumah. Di lain waktu, Dennis mengajak temannya untuk tugas lain dari Rick. Mereka disuruh mengambil beberapa mesin di rumah yang akan dijual, sehingga nanti bank akan menggantinya dengan unit yang baru. Barang bekas itu akan mereka jual dan Dennis akan mendapatkan bagiannya. Dennis merasa dia membutuhkan senjata untuk jaga-jaga, sehingga Rick pun memberikannya dan juga tugas yang baru, yaitu memastikan rumah yang udah disita bank benar-benar kosong ditinggalkan pemiliknya. Dennis kemudian mengajak teman-temannya dari konstruksi untuk membantunya mengecek satu persatu rumah yang ada di dalam daftar. Dennis pun kemudian menyuruh teman-temannya mengisi dokumen seakan-akan mereka adalah penyewa rumah ini, sehingga nanti Dennis dan Rick bisa menawarkan uang untuk turun dari rumah itu. Secara tidak langsung, Dennis dan Rick mengambil uang pemerintah dan juga mengacaukan sistem perbankan. Di hari lain, Dennis seperti biasa bekerja dengan Rick, menghitung uang yang mereka dapatkan dari pekerjaan sebelumnya. Selama ini Dennis nggak mau menerima bonus dari Rick. Sebagai gantinya, dia menyuruh Rick untuk menyimpannya dan meminta bantuan untuk mendapatkan rumahnya kembali. Rick pun setuju dan akan membantu Dennis membeli rumahnya kembali. Perusahaan Rick akan membuatkan akte kontraknya untuk Dennis, tapi itu semua harus menunggu rumah Dennis masuk ke sistem bank supaya berstatus sebagai rumah yang siap dijual. Dennis nggak bisa pindah hingga bank melakukan itu. Dennis pun senang karena nanti bisa kembali memiliki rumah keluarganya. Rick kemudian berkata, setelah ini mereka akan melakukan pengusiran dan orang ini adalah salah satu orang yang melawan. Jadi Rick menyuruh Dennis untuk menyiapkan senjatanya. Rick akan mengajari caranya sehingga nanti Dennis akan terbiasa. Awalnya Dennis nggak tega melakukan pekerjaan ini, tapi Rick malah memotivasinya dan bercerita bahwa ayahnya dulu hanya seorang kuli bangunan yang banting tulang hingga jatuh dari atap. Kondisi ekonomi orang tuanya lah yang membuat Rick nggak mau jadi agen perumahan biasa. Sehingga beginilah cara dia bekerja untuk mendapatkan uang lebih, karena pemerintah nggak akan peduli dengan orang-orang seperti kita, kata Rick. Dennis pun kemudian mau melakukan pengusirannya, dan karena udah pernah melihat Rick melakukannya, Dennis ingin melakukannya sendiri. Tibalah hari bekerja. Dennis pun melakukannya seperti ketika Rick mengusirnya dulu. Saat itu Dennis mengalami pergolakan batin yang hebat. Di satu sisi dia melakukan pekerjaannya, tapi di satu sisi dia tahu apa yang dirasakan sama si pemilik rumah karena dia pernah mengalami hal yang sama. Dia tahu bagaimana sedihnya diusir dari rumah sendiri. Suatu hari Dennis membawa ibunya dan juga Connor pergi ke rumah lama mereka yang dulu. Ibunya dan juga Connor seakan gak percaya bisa masuk lagi ke rumah mereka. Dennis pun berkata kalau dia berhasil membeli lagi rumah mereka. Dennis berkata kalau bosnya yang membelikannya dan dia akan membayarnya kembali. Dennis masih menyimpan rahasia pada ibunya kalau dia sebenarnya bekerja pada Rick Carver. Dennis pun berkata pada ibunya kalau mereka saat ini belum bisa menempati rumah tersebut dan masih harus menunggu waktu dari pihak bank. Sementara menunggu waktu itu datang, Dennis masih melanjutkan pekerjaan pengusirannya di beberapa rumah. Makin sering dia melakukannya, makin terbiasa hatinya untuk melakukan pekerjaan ini. Tapi ada satu rumah yang membuat hatinya tersentuh kembali. Ketika dia harus mengusir seorang bapak tua yang sebatang kara. Bapak itu harus turun dari rumahnya tanpa ada rumah keluarga yang dia tuju. Jadi sheriff pun akan mengantarkan bapak ini ke dinas sosial. Karena kerja bagusnya dalam pengosongan rumah, Dennis diangkat jadi karyawan tetap oleh Rick. Dennis mulai mengikuti Rick ke pertemuan penting untuk membahas bisnis properti. Di sana dikabarkan ada investor besar yang masuk ke daerah mereka. Bekerja sama dengan broker saingan mereka yang bernama Ortiz yang mungkin akan sedikit menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Rick pun meyakinkan atasannya kalau dia kenal dengan Ortiz dan dia bisa memastikan investor itu akan menjauhi Ortiz dan timnya akan tetap menjual berapapun yang bosnya mau. Bosnya pun berkata dia ingin menjual 1000 rumah, jumlah yang fantastis untuk menghasilkan uang. Jadi Rick menyuruh Dennis untuk mengikuti Ortiz dan mencari informasi kesepakatannya dengan investor itu. Untuk pekerjaan ini, Dennis akan dikasih bagian 10% dari penjualan, melebihi yang dia bisa hasilkan seumur hidupnya. Dennis mulai mengisi harinya dengan mengikuti Ortiz demi menggali informasi yang dibutuhkan oleh Rick. Ketika itu dia melihat Frank dan keluarganya dan Dennis memutuskan untuk bertanya tentang kabar dari Frank. Dennis nggak disambut baik karena Frank tahu Dennis bekerja untuk Rick. Frank berkata dia siap melawan dengan pengacara hebat yang akan membantunya secara gratis dan dia yakin akan menang di pengadilan. Dennis pun kemudian diminta pergi dari sana.
Di rumah Rick, mereka membahas kemungkinan kekalahan mereka karena Ortiz sepertinya akan menjual ratusan rumah di beberapa titik. Dennis pun punya rencana licik. Dia berkata jika dia mengambil AC, pompa air, dan peralatan dapur, gimana dengan nasib investor itu? Menurut Rick, investor itu bisa membatalkan investasinya dan membatalkan kerjasamanya dengan Ortiz, sehingga Rick bisa menghubungi pihak bank. Dennis dan temannya pun bekerja mengambil barang-barang yang tadi direncanakan. Rencana mereka pun berhasil. Pihak bank berkata, investor membatalkan kerjasamanya dengan Ortiz dikarenakan banyak AC, pompa air, dan peralatan dapur yang hilang. Investor itu menduga Ortiz mengambil keuntungan dari sana. Rick pun langsung berkata, bagaimana jika mereka yang memasang itu semua di rumah tersebut, tapi sebagai gantinya kesepakatan Ortiz dengan investor itu dipindahkan padanya. Pihak bank pun setuju. Karena keberhasilan deal tersebut, Rick pun merayakannya. Suatu siang di hari ulang tahun Connor, mereka membuat acara di motel dan Dennis memberikan Connor hadiah, sebuah sepeda. Ketika bermain di halaman, Dennis melihat sebuah keluarga datang ke motel itu. Keluarga yang merupakan salah satu korban dari pengusiran Dennis dari rumahnya, dan dia mengingat wajah dan nama Dennis. Orang ini berteriak dan berkata kalau Dennis orang yang mengusirnya dari rumah, sehingga seluruh warga motel itu pun mendengar dan akhirnya mengetahui kalau Dennis adalah orangnya Rick. Dennis terus aja berkilah kalau dia nggak kenal sama orang ini sampai akhirnya dia pun terbawa emosi. Kejadian ini tentu aja mengacaukan dan membahayakan mereka karena warga motel ini sebagian besar korban pengusiran rumah. Dan Dennis adalah salah satu orang yang menyebabkan mereka terusir. Ibunya pun memarahi Dennis, tapi Dennis masih berbohong kalau dia cuma memperbaiki rumah sitaan dan dia nggak mengenal orang-orang di luar sana. Dennis pun pergi keluar membereskan itu semua. Di hari lain, dia kembali mengajak ibunya dan juga Connor membawa semua barang bawaannya dan pindah dari motel karena di sana udah nggak aman. Karena rumah lama Dennis masih belum bisa ditempati, akhirnya dia membeli rumah yang lain. Rumah yang lebih besar dengan kolam renang di belakangnya. Tapi ibunya nggak senang dengan keputusan Dennis. Ibunya nggak mau tinggal di rumah yang dibeli oleh Rick Carver. Dan ibunya juga nggak mau Dennis mendapatkan uang dengan mengusir orang dari rumahnya. Keesokan harinya, Rick menelpon Dennis untuk pergi ke kantor pusat. Mereka mendapatkan informasi bahwa Frank akan membatalkan pengusirannya di pengadilan. Jika Frank berhasil, maka yang lain akan mengikuti dan investor akan mundur. Jadi Rick memberikan tugas pada Dennis untuk memberikan bukti publikasi pada pengadilan. Bukti yang akan memberatkan Frank sehingga dia akan kalah. Tapi Dennis menganggap ini adalah penipuan. Tapi Rick meyakinkan bahwa ini hanyalah selembar kertas yang lupa diserahkan. Di pengadilan, Dennis kembali mengalami pergolakan batin antara menyerahkan bukti palsu itu atau enggak. Mendekati waktu sidang, Dennis ingin keluar, tapi salah satu orang suruhan Rick mendatanginya dan mengambil bukti itu. Dennis pun melihat jalannya persidangan. Dia melihat Frank kalah dan mengkhawatirkan anak dan istrinya. Hari yang berat bagi Dennis sebelum berakhir. Ketika pulang ke rumah, dia mendapati kalau ibu dan anaknya ternyata sudah pergi keluar kota dan pindah ke sana. Dennis pun larut dalam frustasi, menganggap kalau kerja kerasnya selama ini ternyata nggak ada gunanya dan nggak berkah. Keesokan harinya, Rick menjemput Dennis untuk pengusiran Frank dari rumahnya. Sesampainya di sana, situasi sangat berat. Frank menolak turun dari rumah. Dia bahkan nekat menembaki para polisi jika memasuki wilayah rumahnya. Frank berkata seharusnya dia menang di pengadilan, tapi di menit terakhir dia malah kalah karena bukti yang entah dari mana datangnya. Frank kecewa dengan pemerintah dan hakim. Dennis pun kemudian berupaya membujuk Frank. Akhirnya Dennis mengakui kalau dia mencurangi Frank dengan memasukkan dokumen palsu ke dalam berkasnya di hari persidangan. I cheated you. I put a forged document in your file. Karena pengakuan itu, Frank pun melunak karena pengakuan Dennis bisa membantunya mempertahankan rumahnya kembali. Frank menyerahkan diri, Dennis pun ditahan polisi untuk dimintai keterangan karena pengakuannya barusan. Rick kecewa berat pada Dennis yang mungkin akan dipenjara dan kehilangan semuanya. Sedangkan Rick tentunya dengan uang yang dia punya akan tetap bebas walaupun Dennis mencoba untuk menyeretnya. Apa yang dilakukan Dennis mungkin merugikan dirinya sendiri. Tapi saat itu Dennis berhasil menggunakan hati nuraninya untuk membantu Frank dan keluarganya supaya tetap berada di rumah mereka. Hati nurani memang menjadi barang langka di tengah-tengah ujian harta dan Dennis melakukan hal yang benar. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka silahkan di like dan di share. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.